Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Adiasari dengan NPM 247828082. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video hands on pada lab 5.1.9 tentang investigate STP loop prevention, yang dimana pada lab ini kita disuguhkan untuk mengerjakan mengamati bagaimana spanning tree itu tuh bekerja mencegah loop di jaringan dengan jalur redundan, yang bagaimana proses konvergensi terjadi saat salah satu link terputus. Jadi kita tuh akan mengamati STP loop prevention ya, yang dimana pada tujuan di sini yaitu in this lab you will observe spanning tree port state and watch the spanning tree convergence process. Describe the operation of spanning tree protocol. Explain how spanning tree protocol prevent switching loops while allowing redundancy in switch network. Jadi pada part pertamanya sendiri di sini kita akan melakukan observe and convergent spanning tree instant. Kemudian terdapat stepnya, yaitu verify konektivitasnya, lalu view spanning tree status on each, lalu observe spanning tree. Oke. Jadi kita langsung saja pada part 1, yaitu mengamati STP yang sudah konvergen. Kemudian langkah satunya verify konektivitas antar hostnya, periksa PC1 dan PC2 dapat saling ping. Nah, coba kita di PC1 kita akan coba ping 192.168.1.2. Nah, artinya pada ping ini dia tidak terkonvergen ya. Nah, di sini request timeout. Coba kita lihat untuk bentar. Kita salah. Ini 168.1.101. Nah, di sini tadi kita harusnya ping PC ini ya, IP-nya 192.168.1.101. Yang artinya pada ini tuh dia tuh berhasil di ping, yang artinya dia tuh sudah konvergen dan STP-nya tuh bekerja dengan benar gitu. Langkah keduanya kita minimize. Langkah kedua kita akan melakukan lihat STP di setiap switch ya. Nih, view spanning tree status and each switch. Nah, dimana pada switch 1 kita akan melakukan yaitu show spanning tree VLAN 1. Nah, ini ya, pada switch 1
dia terdapat beberapa pengertian yang dimana pada spanning tree enabled protocol IEEE nah di sini juga tuh dia tuh menampilkan root ID, kemudian bridge. Root ID ini dia tuh menunjukkan switch mana yang menjadi root bridge ya. Nah, root mana aja ini dia ditunjukkan di sini. Lalu untuk bridge ID dia tuh ini tuh adalah ID switch tersebut sendiri gitu loh. Lalu untuk port role yang dimana ini role ini role-nya itu tuh bisa ini designed atau root itu root, kemudian alternate itu tuh juga dia alternate itu juga port role ya. Kemudian port statusnya dia di sini FWD, berarti FWD itu artinya meneruskan. Nah, jika BLK artinya dia itu memblokir, kemudian LSN artinya dia mendengarkan. Nah, sedangkan LRN artinya dia belajar. Oke. Nah, jadi pada switch 2 kita lihat. Nah, so spanning 3 VLAN 1. Nah, ini juga sama saja seperti tadi. Dan ke S3 inna so spanning tree 1. Nah, ini kan terdapat BLK kan, yang dimana BLK itu memiliki arti yaitu memblokir. Nah, jadi di sini pada switch 1 gigi Ethernet 0 1 statusnya yaitu FWD, root bridge-nya yaitu 0. Kemudian pada kita lihat switch 1, kemudian giga Ethernet 2 FWD-nya itu di sini statusnya FWD, lalu root bridge-nya yaitu no. Lalu untuk switch 2 sama saja, di giga Ethernet 0 dan slash 2 nya ya FWD. Nah, tetapi root bridge-nya yaitu yes dan yes. Lalu switch 3 yang satu VWD, yang satu BLK. Nih, FWD BLK. Jadi dia tuh no. Yang dimana pada switch 2 itu dia itu menjadi root bridge. Jadi dia tuh memiliki bridge ID terkecil gitu. Nah, sedangkan pada switch 3 giga Ethernet 0/2 diblokir oleh STP untuk mencegah loop. Jadi lampu kabel ini berwarna orange ini menunjukkan port blocking. Nah, jadi pada arah sini nih lampunya orange ini artinya tuh dia tuh portnya tuh blocking gitu. Nah, lanjut untuk step yang bagian 2, mengamati proses convergence STP. Yang langkah pertamanya yaitu putuskan koneksi between switch 1 pokoknya tujuannya melihat STP beradaptasi ketika jalur utama tuh terputus gitu. Kita lihat untuk switch 3
kita akan show spanning tree VLAN 1. Kita coba untuk menghapus. Nah, ini ya sudah terhapus. Kita lihat untuk kabel orange ini. Kita lakukan pada switch 3, yaitu show spanning tree VLAN. Nah, dia akan otomatis hijau ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini awalnya kan kita lihat untuk awalnya kan dia BLK ya, terblokir ya. Lalu dia membaca nih list. Dan ya, list itu tuh artinya dia tuh mendengarkan. LSN list. Kemudian dia list lagi, kemudian dia VWD yang artinya dia tuh meneruskan. Yang dimana ketika salah satu port itu hilang, maka port ini tuh akan menggantikannya. Jadi sebaliknya, agar tidak ada loopingan, ketika switch 1 terhubung ke switch 2, maka yang kabel yang di sini akan otomatis diblokir gitu. Jaringan di sini akan otomatis diblokir, memblocking ya. Nah, yang dimana pada status awalnya itu blocking, lalu dia listening, mendengarkan, lalu dia learning, kemudian forwarding. Nah, ini tuh menunjukkan proses STP convergence, di mana jaringan mencari jalur baru yang optimal gitu. Nah, kita coba pada perintah PC1. Nah, di sini hasilnya berhasil karena STP itu sudah membuka port baru untuk menggantikan link yang terputus gitu. Jadi show spanning tree itu digunakan untuk mengecek status STP, yang dimana fungsinya tuh untuk menampilkan status spanning tree dan port antara dia tuh forwarding atau blocking atau yang lainnya. Kemudian gunanya show interface status digunakan untuk melihat port status umum, yang dimana tuh dia tuh berfungsi untuk melihat kondisi port. Dia tuh connect, not connect, atau trunk access. Nah, lalu ping IP digunakan untuk mengecek antar host gitu, pastikan jalur komunikasinya itu berfungsi atau tidak. Yang Oke, kita lanjut untuk Oke, jadi ringkasan hasil pada praktikum ini, switch 2 itu menjadi root bridge, switch 3 Google Ethernet Giga Ethernet 0/2 itu diblokir oleh STP untuk menjaga loop. Nah, tetapi ketika switch kabel di antara switch 1 dan switch 2 itu dihilangkan, maka dia otomatis akan berpindah mencari jalur yang mudah gitu ya, yang ada gitu. Dia otomatis akan mencari sendiri. Nah, dia tuh akan mengkonvergensi ulang dan membuka port yang tadinya blocking
menjadi forwarding. Nah, kenapa ping tetap berhasil setelah konvergensi? Nah, karena jaringan kembali normal tanpa loop gitu. Nah, jadi kesimpulan pada lab ini, dalam percobaan ini tuh STP itu berfungsi untuk mencegah terjadinya loop jaringan dengan cara memblokir salah satu port yang redundant. Setelah salah satu link utama dilepas, STP secara otomatis melakukan konvergensi dan mengaktifkan port cadangan di switch 3 ini. Untuk mempertahankan konektivitas antar switch dengan demikian, jadi STP itu memastikan jaringan tetap stabil dan bebas loop walaupun terjadi perubahan topologinya. Nah, jadi menurut saya itu tadi ya penjelasan pada lab 3.1.9 ini. Kita lihat untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada. What do you think this link like means? Jadi menurut Anda apa arti lampu dalam tautan ini? Ya, jadi dia tuh menunjukkan bahwa port tersebut tuh tidak meneruskan frame ke dalam status spanning tree dalam kasus pemblokiran tersebut. Kemudian what path will frames take from PC1 to PC2? Jadi jalur apa yang diambil frame PC1 ke PC2? Nah, mereka tuh akan naik dari switch 1 ke switch 2. Nah, lalu why do the frames not travel through as switch 3? Nah, alasan mengapa frame tidak berjalan melalui switch 3? Nah, alasan utamanya adalah rentang telah menempatkan port Giga Ethernet 0 size 2 pada switch 3 dalam mode pemblokiran. Jadi, dia tuh tadi kan terblokir. Jadi dia tuh PC1 tuh otomatis mengambil switch 1 kemudian switch 2. Karena dia tidak bisa melewati switch 3 karena ada blocking gitu. Kemudian why has spanning tree placed a port in blocking state? Nah, mengapa spanning tree menempatkan port dalam status pemblokiran? Nah, jika port dapat meneruskan frame, akan terbentuk looping switching di jaringan gitu. Loop switching itu dapat meneruskan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan kegagalan jaringan. Jadi dia tuh akan looping terus ya. Lalu mana lagi pertanyaan? What do you see happen the status of the Giga Ethernet 0 size 2 port during this process gitu. Jadi apa yang Anda lihat terjadi pada status port Giga Ethernet 0 size 2 selama proses ini? Nah, mula-mula tuh kan awalnya dia BLK, kemudian dia menjadi LSN atau mendengarkan, kemudian dia LRN belajar, dan terakhir itu VWD untuk meneruskan gitu. Kemudian pada pertanyaan ini, are any ports showing an orange link like that indicates that the port is in a spanning tree state other than forwarding? Why or why not? Nah, apakah ada port yang menunjukkan lampu orange yang menandakan port tersebut berada dalam satu spanning tree selain penerusan? Mengapa atau mengapa tidak? Nah, tidak ada lampu penghubung berwarna orange yang ditampilkan karena jalur tersebut tuh tidak lagi redundant dalam jaringan. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan saya pada lab 5.9 dan saya sudah menjalankan perintah-perintah pada lab ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kurangnya penjelasan saya dan kurangnya jawaban saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.